Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin yang masih mengalirkan keimanan, masih memberikan kepada kita kesehatan, sehingga dengan nikmatnya itu kita bisa kembali bertalabul ilmi untuk lebih memperkaya lagi pijakan kita terhadap warisan akhir zaman penyelamat manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau nggak ada yang muslim sama sekali, kita harus menentukan berbaiat, dipaksa. Kalau nggak bahaya, itu masih ada argumentasi untuk kita perdebatkan. Seperti yang saya ceritakan, kalau Bapak bertugas di Amerika, kemudian pemilihan presiden, lima-limanya kafir, milih atau tidak? Para ulama mutaakhirin berpendapat pilih, tapi teliti, selidiki, observasi dari 5 calon, mana yang permusuhannya kepada Islam paling minimal, pilih yang itu. Wah, nggak ngaruh. Kalau kemarin di Amerika Joe Biden tidak menang, Donald Trump menang, dia akan menggelontorkan senjata lebih banyak lagi untuk membombardir Palestina. Itu udah ikrar dia. Waktu Donald Trump jadi presiden, habis Islamofobia di Amerika, Pak. Habis kita. Dijepit. Nah, Joe Biden ini kafir juga, tetapi ya adawahnya, permusuhannya tidak sekental Donald Trump. Nah, ini kalau konteksnya kita terpaksa harus memilih di antara pilihan yang jelek semua. Kaidahnya namanya ya dalam usul fikih akhafu darurain. Ingat tuh kaidahnya. Akhafu darurain. Memilih yang paling tipis kemudorotannya. Ya, jadi bukan kita nih orang Islam dalam menentukan satu pilihan istikharah harus yang bagus dan baik, yang jelek enggak juga. Sekarang orang Islam tuh harus cerdas ketika harus memilih satu pilihan jelek semua. Ayo, bingung kan? Jelek semua. Ya. Misalnya gini, Bapak disuruh milih gubernur. Ya, yang satu nggak pandai ngaji, yang satu dua nggak pandai ngaji, yang tiga nggak pandai ngaji, bingung. Nggak usah milih, jangan. Kita harus observasi, tiga-tiga nggak pandai ngaji, tapi ternyata yang satu itu masih suka ke masjid sholat. Yang kedua, sholatnya Jumat saja ke masjid. Yang ketiga, nggak pernah ke masjid sama sekali, hatta Jumat. Kita pilih yang satu, walaupun nggak pandai ngaji tiga-tiganya. Itu caranya Pak, kaidahnya. Paham ya Pak? Pokoknya dari seluruh aspek overall, pilih di antara pilihan terburuk yang keislamannya masih lebih baik, atau minimal ya yang paling kecil unsur mudaratnya. Sebenarnya milih pemimpin kan begitu Pak. Kalau kita kan enggak, siapa yang kontribusi sesuatu pada saya, kamulah kuberikan suara. Sejarahnya salafus soleh nggak pernah gitu, Nabi dan para sahabat nggak pernah gitu. Apalagi kita sekarang nih di tahun politik, yang mau kita pilih mana? Yang sekampung lah, yang tetangga. Nggak ada dasar milih pemimpin begitu Pak.
Tolong jangan dibutakan dengan standar-standar kredibilitas yang tidak sesuai dengan agama. Agama tuh suruh kalau ada orang, tanggalkan dulu sukunya kita, tanggalkan dulu saudaranya kita, tapi lihat kemampuan kredibilitas orang yang mau kita kasih amanah. Itu Pak. Sekarang saya nih umpamanya punya abang jadi calon wali kota, nggak pernah sholat, nggak bisa ngaji, abang kandung. Terus ada orang al-uswah, bukan saudara, lebih sholatnya rajin, lebih amanah, pandai ngaji. Saya ridho pilih orang lain daripada saudara saya. Itu Islam. Bisa nggak kita begitu? Makanya membantu agama itu bukan hamiyatan karena golongan, kesukuan. Enggak, kita kan gini, dia orang sekampung. Kalau saya bilang, ya apa, what the reason of orang sekampung? Dia saudara saya, mampu nggak, kredibel nggak? Itu Pak. Makanya seorang syekh pernah ditanya, dosen di universitas salah satu di Timur Tengah. Ya, ketika beliau ditanya, sekarang kan di Indonesia ada iklim pejabat menitipkan keluarganya jadi honor, gitu ya dulu ya. Boleh nggak? Boleh tidak? Pejabat masukin anaknya jadi honor. Boleh tidak? Hah? Jawabannya bisa boleh dan bisa tidak. Kapan itu dibolehkan? Apakah itu KKN? Tidak KKN. Selama si anak jurusan kompetensinya memang di bidang yang kosong itu. Anaknya orang komunikasi, masukin honor di Diskom Info. Ya boleh, karena dia berada pada tempatnya. Ayat dalilnya apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu memberikan amanah ya kepada orang yang ahli atasnya. Oh itu kan tapi anak kamu pejabat, tapi memang anak dia tersebut menguasai ilmu komunikasi, teknik informatika, diletakkan di dinas yang memang kompeten, linier dengan ilmunya, itu boleh dan bukan KKN. Itu boleh. Tapi ketika ini orang nggak bisa apa-apa, nggak punya kompetensi, dipaksakan masuk di dinas PU. Jangankan dia teknik sipil, lihat semen aja dia bingung. Jangankan dia arsitek, buka Excel aja dia keder Pak. Bagaimana mau desain? Masuk ke dinas PU, bagiannya apa? Desain dan arsitektur. Ya udah ngaco bangunan yang dia desain nanti. Ini nggak boleh. Tapi ketika dia kompeten itu boleh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.